Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kusni Masula dengan NIM 1803300047 dari kelas 4A jurusan Aquakultur Universitas Maliku Saleh. Analisis formulasi pakan. Di sini saya akan membahas dua metode, yaitu metode Person Square dan metode aljabar. Satu metode Person Square. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Akan dibuat pakan ikan baung sebanyak 50 kg dengan protein 47%, dengan bahan-bahannya sebagai berikut. Tepung ikan, kandungan proteinnya 62,65%, tepung kedelai 39,60%, dedak halus 11,35%, tepung terigu 8,90%, tepung jagung 7,63%. Hitung komposisi dan bobot masing-masing bahan baku. Langkah pertama cara menjawabnya adalah mengelompokkan bahan baku sesuai jenis protein suplemen atau protein basal, di mana protein suplemen adalah protein yang di atas 20% dan protein basal adalah protein yang di bawah 20%. Protein suplemen dari soal di atas adalah tepung ikan 62,65% dan tepung kedelai 39,60%. Protein basalnya ada dedak halus 11,35%, tepung terigu 8,90%, dan tepung jagung 7,63%. Kemudian kita jumlahkan protein sesuai dengan jenis, kemudian kita ratakan. Protein suplemen tadi ada 2. Jadi 62,65% ditambah 39,60% dibagi 2. Hasilnya adalah 51,12%. Protein basalnya ada 3, yaitu 11,35% ditambah 8,90% ditambah 7,63% dibagi 3, hasilnya 9,29%. Kemudian buatlah persegi dan letakkan protein yang diinginkan di tengah-tengah persegi. Protein suplemen tadi kita dapat 51,12% dan protein basal 9,29%. Nah, di tengah-tengah kotaknya itu kita buat 47% di mana protein yang kita inginkan. Lalu, kita kurangkan 51,12% dikurang dengan 47%, hasilnya 4,12%. Kemudian 9,29% dikurang 47%, hasilnya 37,71%. Nah, di sini kita mengabaikan hasilnya min atau plus, kita hanya membuat nilainya saja. Kemudian kita jumlahkan 37,71% ditambah 4,12% sama dengan 41,83%. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan perhitungan tiap bahan baku. Protein suplemen tadi hasilnya 37,71%, maka 37,71% dibagi 41,83% dikali 100%, hasilnya adalah 90,15%. Protein basalnya 4,12% per 41,83% dikali 100%, hasilnya adalah 9,85%. Lalu tentukan komposisi masing-masing bahan baku. Komposisi protein suplemen. Nah, protein suplemen tadi kita ada 2 bahan baku, maka 90,15% dibagi 2 hasilnya 45,07. Komposisi protein basalnya tadi ada 3, jadi kita bagi dengan 3. 9,84% dibagi 3 sama dengan 3,28%. Lalu buktikan komposisi masing-masing bahan baku mengandung kadar protein 47%. Tepung ikan 62,65% dikali 45,07%, hasilnya 28,27%. Tepung kedelai 39,60% dikali 45,07 sama dengan 17,84%, dedak halus 11,35% dikali 3,28% sama dengan 0,37%. Tepung terigu 8,90% kali 3,28% sama dengan 0,29%. Tepung jagung 7,63% dikali 3,28% sama dengan 0,25%. Nah, semuanya kita jumlahkan.
hasilnya adalah 46,98%. Ini bisa kita bulatkan menjadi 47%. Kemudian kita menghitung bobot kering jika pakan beratnya 50 kg. Tepung ikan 62,65% dikali 50 kg. Kemudian tepung kedelai 39,60% dikali 50 kg, hasilnya 22,54 kg. Dedak halus 11,35% dikali 50 kg, hasilnya 1,64 kg. Tepung terigu 8,90% dikali 50 kg, hasilnya 1,64 kg. Tepung jagung 7,63% dikali 50 kg, hasilnya adalah 1,64 kg. Nah, hasilnya itu semua kita jumlahkan, dapatnya itu adalah 50 kg. 2. Metode aljabar. Metode aljabar adalah metode yang menggunakan persamaan matematika untuk menentukan formulasi analisis pakan. Metode ini dapat digunakan untuk membuat pakan dengan menggunakan 2 bahan baku atau lebih dari 2 bahan baku. Bahan bakunya diumpamakan menjadi variabel X dan Y. Dan di metode aljabar ini kita dapat mencarinya dengan 2 metode, yaitu ada metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal aja. Untuk contoh soalnya, akan dibuat pakan dengan protein 45% dengan bobot 47 kg dengan bahan baku dedak padi 11,35% dan tepung kepala udang 53,74%. Hitunglah komposisi dan bobot bahan baku dengan metode substitusi dan eliminasi. Persamaan 1, X tambah Y sama dengan 100, persamaan 2, 0,1135 X ditambah 0,5374 Y sama dengan 45, persamaan 3, Y sama dengan 100 kurang X. Yang pertama kita menggunakan metode substitusi mencari nilai X. 0,1135 X ditambah 0,5374 Y sama dengan 45, 0,1135 X ditambah 0,5374 dikali 100 dikurang X sama dengan 45. 0,1135 X ditambah 0,5374 dikurang 0,5374 X sama dengan 45. 0,1135 X dikurang 0,5374 X sama dengan 45 kurang 5374. Min 0,4239 X sama dengan min 8,74. X sama dengan min 8,74 dibagi min 0,4239 dan X-nya sama dengan 20,62 karena min dengan min hasilnya positif. Mencari nilai Y. X ditambah Y sama dengan 100, nilai X-nya tadi kita dapat adalah 20,62 ditambah Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 dikurang 20,62. Y sama dengan 79,38%. Selanjutnya adalah metode eliminasi, di mana metode eliminasi adalah kita menghilangkan salah satu variabel. Mencari nilai X. X ditambah Y sama dengan 100, 0,1135 X ditambah 0,5374 Y sama dengan 45. Nah, di sini kita menghilangkan variabel X. Kita menggunakan kali ke dalamnya 0,1135 dikali X sama dengan 0,1135 X 0,1135 Y dikali Y sama dengan 0,1135 Y. 0,1135 dikali 100 sama dengan 11,35. Kemudian 0,1135 X dikali 1 sama dengan 0,1135 X. 0,5374 Y dikali 1 sama dengan 0,5374 Y. 1 kali 45 sama dengan 45. Kemudian kita kurangkan. 11,35 dikurang 45 hasilnya 33,65. 0,1135 Y dikurang 0,5374 hasilnya min 0,4239 Y.
0,1135X dikurang 0,1135X hasilnya adalah 0. Jadi, Y sama dengan min 33,65 per min 0,4239. Y-nya sama dengan 79,38. Mencari nilai X. X tambah Y sama dengan 100. X tambah 79,38 sama dengan 100. X sama dengan 100 dikurang 79,38. X sama dengan 20,62. Nah, di sini cara metode eliminasi ataupun metode substitusi itu akan dapat hasil yang sama. Selanjutnya, pembuktian kadar protein 45%, maka kita lakukan pengecekan sebagai berikut. Bahan bakunya, kandungan protein, jumlah bahan, dan hasilnya. Jadi kepala udang 53,74%, kita kali dengan 79,38%, hasilnya adalah 2,34%. Dedak padi 11,35% kali 20,62%, hasilnya 42,66%. Nah, kalau dijumlahkan 2,34 ditambah 42,66%, hasilnya adalah 45%, sesuai dengan kadar protein yang kita inginkan. Untuk perhitungan bobot kering untuk membuat pakan ikan sebanyak 47 kg adalah kepala udang 79,38% dikali 47 kg sama dengan 37,31 kg. Dedak padi 20,62% kali 47 kg sama dengan 9,69 kg. Untuk dijumlahkan juga hasilnya adalah 47 kg sesuai dengan bobot yang akan kita buat. Demikianlah video yang saya buat ini, banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.